Jadi saran saya untuk lebih amannya di era sekarang itu yang melihara sapi ya paling tidak lah limosin atau simental. Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan review harga hewan kurban di kandang LTR. Ini sapi-sapinya, harganya terjangkau. Ini keluar nanti hari H, kandangnya penuh. Oke, nanti kita akan tanya-tanya langsung sama pemiliknya. Kandangnya bagus. Yang sebelah sana itu dikasih keramik. Nah, ini kayaknya pemiliknya ada di kandang. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas. Boleh diperkenalkan? Boleh. Ini selamat sore, selamat datang di kandang LTR di Tanggeran Gedong Lacimantoro. Ya. Untuk harganya, Pak, mulai dari ujung ini. Oh ya, ini yang pikul ini harga 24 ya. Terus selanjutnya Ini yang ini harganya 23. Ini kita lihat dari depan dulu, nanti kita lihat dari belakang. Yang ini 26, Mas. 26. 26. Yang paling sini? Yang paling sini ini 26,5. 26. Berarti ini yang besar atau besar. Ada yang masih besar lagi? Ini sudah yang paling besar karena kemarin yang besar-besar sudah berkirim ke Cianjur, Mas. Mantap. Kirim berapa kemarin, Pak? Kemarin kirim 8 ekor, 205 juta. 205 juta. Oke, selanjutnya. Kalau yang ini yang korban kecil, Mas. Harga ekonomis ya? Ya, harga ekonomis. Ini 19, Mas. 19. 19. Kemudian ini 17, Mas. 17. Oh, ada yang tidur. Ya, ini 2 ekor ini, Mas. 2 ekornya sudah laku, ini tinggal kirim hari H. Berapa, Pak? Ini harganya 41. 2 ekor 41. Yang satu kenyang ini kayaknya, teman-teman. Udah kenyang. Berarti ini udah selesai nyombor ya, Pak? Sudah selesai. Ini biasanya jam 3, Mas. Kalau pagi itu kombornya jam 6. Jam Terus 6. kemudian kalau sore jam 3. Nanti jualnya malam. Oke, lanjut. Dan ini kandangnya di keramik. Kalau yang ini sudah laku, Mas. Ini kebetulan karena pesennya dulu sebelum harga tinggi seperti ini 20. 20. Sudah laku. Udah laku. Ini bibitan bagus ya, Pak? Ya, ini sebenarnya masih sapinya 2 arah, Mas. Bisa disembelih, kemudian juga bagi para peternak yang mencari bakalan, ini sapinya masih prospek ini. Limosin ya, Pak? Ini limosin rasnya, Mas. Ras limosin. Bagus. Sudah sold out sapinya. Kaki-kakinya, teracaknya bagus juga. Oke. Terus yang sebelah sini, Mas. Yang sebelah sini ini hari H 21, Mas. Ini secara usia ini sebenarnya sudah tua, ini sudah poel. Cuma kemarin kan di petaninya ini kurang terawat ya, kurang terawat. Jadi ini dagingnya kurang. Tapi bagi para calon pencari hewan kurban ini sudah masuk. Ada yang syarat utamanya ini usia poel. Ini masuk. Ya. Ini untuk korban iuran 3 juta 7 orang ini masuknya. Udah masuk, berarti ini jenisnya simental kalau ini. Simental ya cross, Mas ini. Simental cross. Harga terjangkau sampai hari H 21. Ya, cepet-cepet sebelum ada yang membeli. Selanjutnya. Terus kemudian ini, Mas. Ini sampai hari H ini 23, Mas. 23 ini hari H. Jadi di sini itu apa ya, Mas? Karena hewan kurban itu kan harus katakanlah ada yang syaratnya juga harus yang kalau yang jantan ganteng. Ya. Kalau misalnya ada yakin betina kan harus cantik. Nah, biasanya saya cari itu yang ini selain dagingnya atau usia juga
aspek gandengnya itu saya pertimbangkan. Posturnya juga masuk ya ini? Posturnya masuk, ini dagingnya masuk. Terus kemudian ini juga masih dua arah. Artinya ini bisa dijadikan bakalan bagi para peternak. Kalau ini udah laku belum, Pak? Ini belum, Mas. Ini buat Belum. yang mau beli silahkan. Ini belum. Bagusan, kaki-kakinya tegak, dagingnya juga banyak. Selanjutnya, Pak? Yang ini 22,5 ini, Mas. 22,5. 22,5 ini. Ini juga gantengan. Iya, ganteng, ini limosin, Mas. Sama ini juga, Mas. Jadi ini sapinya masih prospek juga untuk bakalan. Ini sapi-sapi di sini belinya saya selektif, Mas. Di saat musim PMK seperti ini, saya tidak berani beli dari pasar. Jadi saya beli langsung dari petani. Dan kita punya standar juga, sapi yang kita beli harus sehat. Nah, bagi sapi yang sudah dipesan itu biasanya kita terapkan sistem garansi. Artinya segala sesuatu kan yang akan terjadi itu kan kita antisipasi. Ya, jadi karena terjadi sesuatu hal terhadap sapi, kita tanggung jawab penuh. Jadi intinya pesan sapi di sini, lihat sapinya, jadi pengiriman hari H. Kalau misalnya sapi kenapa kita hari H tanggung jawab. Siap. Beli sapi di sini dapat garansi, teman-teman. Ya, jadi untuk bakalan pun kita menerapkan standar. Jadi bakalan kita jual di kandang itu bisa dilihat mulai dari makannya itu apa, pemburuannya apa. Kadang para peternak itu ada yang request, Mas. Requestnya itu minta sapinya itu sudah harus bisa atau mau makan konsentrat. Ya. Nah, saat beli di kandang ini nanti bisa dicek. Jadi sapinya itu mau makan konsentrat tidak. Terus kemudian makannya apa? Ada yang juga request harus damen. Harus damen. Terus kemudian soal fisik kita garansi. Jadi kalau misalnya menjumpai katakanlah sapi yang ada misalnya apa itu sangir, nah itu kita garansi total kalau ada fisik yang ciri. Terus untuk kesehatan kita garansi 3 hari, Mas. Jadi ketika sapi di sini itu dikirim ke kandang peternak, kemudian 3 hari di sana itu terjadi apa-apa, satu misal nanti flu, kita tanggung jawab, biaya pengobatan tanggung jawab kita. Kalau soal fisik ciri nanti garansi penuh 100% uangnya. Ya, jadi yang dimaksud sanglir itu ini, teman-teman. Nah, biasanya ini itu cuma satu. Namanya ndoke. Ndoke gursiji. Itu. Jadi di sini dijamin mulai dari kesehatan, pakan, dan pastinya bergaransi. Kemudian soal pengiriman kita juga melayani apa itu selera peternak, Mas. Ada peternak itu yang pengirimannya setiap saat, yang terpenting kandangnya itu sudah siap. Ada juga yang masih mempertimbangkan hari Jawa. Biasanya kan bisa Selasa Wage atau Sabtu Wage kita layani. Jadi andai kata beli hari ini, untuk hari baiknya masih nunggu seminggu 2 minggu, tetap pemeliharaan di kita seperti biasa. Jadi tidak harus hari ini beli harus dikirim, tidak. Kita sesuai dengan peternak inginkan. Siap. Ini yang dari yang belakang, teman-teman. Kita lihat yang harganya tadi. Ini kita ambil dari belakang. Dan ini untuk yang harga 26. 26 ya, Pak, tadi, Pak? 26. Harga 26. Yang masih mau cari bakalan juga mumpung, Mas. Jadi untuk yang peternak cari bakalan, untuk momen sebelum hari penyembelihan itu kesempatan untuk memilih bakalan yang baik dengan harga yang relatif lebih murah. Karena nanti setelah hari penyembelihan biasanya itu hari berikutnya sapi yang termasuk kategori bakalan itu naiknya itu signifikan. Harganya itu naik signifikan. Harganya itu minimal itu naik 1 sampai 2 juta. Jadi bagi para peternak yang menginginkan sapi bakalan bisa cari mulai sekarang sebelum harganya itu naik setelah hari kurban. Nah, untuk
kandang di sini atau kandang LDR-nya itu kalau jualannya di mana Pak? Biasanya sebelum ada PMK ini? Biasanya di pasar Pak. Jadi kebetulan yang aktif ke pasar Bapak, tapi kalau saya itu kan hanya sampingan. Jadi ketika hari sebelum PMK biasanya kita juga jualan di pasar. Tapi kebanyakan kita melayani juga di kandang. Jadi bagi para peternak kita layani, mau datang pagi, siang, malam di kandang siap. Kalau bisa malah datangnya itu malam Mas, setelah maghrib atau setelah isya itu bisa sambil ngopi-ngopi lihat sapi. Nah ini pulang kan beli sapi gitu kan. Pulang bawa sapi. Bergaransi nanti. Bergaransi. Oh ya, terus katanya tadi kan cuma sampingan tapi banyak sekali isinya. Sebenarnya pekerjaannya apa ini? Buruh Mas, saya Mas, lidik buruh itu. Lidik buruh. Lidik buruh. Katanya, tapi sebenarnya buruh Mas. Bapak guru ini, teman-teman. Untuk pasarnya itu mana aja ya Pak? Pasarnya kalau Wage ke Panai itu ke Paci, kalau Kliwon ke Munggi, pasar Munggi Gunung Kidul, kalau Legi ke pasar Wuryantoro. Pasar Wuryantoro. Ya, dulu sempat pulang juga Mas, seperti di Purwantoro, di Nganjuk, tapi karena sekarang sudah ada repot, jadi kita cuma di lokal saja. Oke, lokal yang pastinya sapi-sapi atau bakalan-bakalan di sini pasti bagus dan sudah dipilih yang bagus-bagus pastinya ya Pak. Kebetulan Mas, apa itu kita itu mesti sapi, tapi pada prinsipnya itu kan saya suka sapi, jadi sapi yang saya beli itu juga harus sapi sesuai dengan selera. Jadi nanti kalau misalnya pembeli yang senang ya saya jual, kalau misalnya itu pembeli nggak suka ya itu saya pelihara. Jadi sapi yang saya beli itu ya harus sesuai dengan apa ya Mas, kesenangan saya gitu. Iya. Iya, dan ini buat teman-teman kandang di sini selama PMK tidak jualan ke pasar ya Pak, karena pasarnya sebagian ditutup, tapi alhamdulillah pasar Pracimantoro sudah dibuka, tapi belum ke pasar. Dan untuk teman-teman yang mau berkorban, insya Allah sapi di sini terjamin, karena sapinya langsung dari petani ya Pak? Langsung dari petani Mas. Jadi pasar tutup, kandang tetap buka 24 jam Mas. Siap. Jadi tadi kita lihat masih banyak letong. Banyak letong-letongnya. Belum jamnya kebersihan Mas. Jadi biasanya itu kalau sore atau siang itu nimpal letongnya itu pagi sama sore. Yeah. Terus biasanya kalau sore setelah nimpal itu kita mandikan sapinya, kita bersihkan, kita salon biar glowing Mas. Cuman beberapa waktu ini terakhir ini kan cuaca kan tidak stabil. Ya, masih banyak panas, hujan. Kadang dingin, jadi kita tidak berani berisiko, kita biarkan sapinya kotor, kandangnya itu kotor, yang penting sehat. Karena kalau kita saat ini ngejar sapinya harus bersih, kandangnya bersih, nanti pertaruhannya risiko di sapi Mas. Biasanya kalau sapinya itu lagi tidak bagus, kita mandikan nanti malah demam. Kemudian kalau demam, kalau sapinya itu sudah daging, nanti mulihkannya lagi itu butuh waktu agak lama. Oke, terus untuk kiat-kiatnya buat yang mau beli, dan pastinya jangan lupa beli di kandang LDR ini. Yang penting kalau sapi itu, kalau saya pribadi itu Mas, yang terpenting itu ketika beli itu tentukan rencana. Jadi rencana kita itu mau jual di momen apa? Apakah di momen besar atau di momen yang lain? Kalau biasanya kan harga daging itu naiknya di menjelang tahun baru sama di momen besar. Jadi kalau mau beli bakalan sapi itu disesuaikan dengan apa itu? Dengan tujuan Mas. Iya. Jadi kadang-kala kan kita itu kan salah. Maksudnya salah gini Mas. Asal beli. Nah, asal beli. Kita beli itu mau tujuannya sapi korban. Nah, sapi korban itu kan terkadang tidak mempertimbangkan ras. Iya. Jadi ras tertinggi itu kan yang Limousin simental. Kemudian di bawahnya kan ada PO, ada kemudian Jawa atau BE itu kan. Nah, sapi-sapi yang
kategori PO, kategori BX itu kan ramainya di bulan besar. Iya. Tapi kadang kita kan beli bakalan mau dijual besar. Nah, belinya misalnya sapi apa itu PO atau Jawa gitu. Nah, ternyata di pertengahan jalan nggak sampai bulan besar kita jual. Padahal sapinya itu masih kategori bakalan. Nah, di saat itulah nanti apa ya, keuntungan yang kita harapkan itu nanti tidak sesuai sama ya, waktu kita beli karena apa, kalau misalnya kita sudah jual sapi bakalan PO atau kemudian apa itu Jawa di kisaran harga 17-an, itu untuk konsumen peternak itu kan biasanya sudah seleranya ke simental limosin. Iya. Jadi saran saya untuk lebih amannya di era sekarang itu ya melihara sapi ya paling tidak lah limosin atau simental. Kemudian pertimbangkan sapinya itu seri, sapinya itu rasnya bagus, kakinya bagus, potongannya bagus, itu nanti dijual di momen apapun itu cenderung lebih stabil. Jadi kayak seperti sapi ini, contoh ini kan kebetulan sapi daging. Ya. Rencana awalnya kita jual daging, nah, jual sudah sapi daging jagal. Tapi ternyata di tengah perjalanan itu kita jual sebelum jadi daging. Jadi jualannya bakalan. Masih bakalan, nah, walaupun sudah kelihatan besar ya. Nah, kalau kita jual masih bakalan berarti harus kakinya bagus, potongannya bagus. Terutama kalau misalnya sapi jantan ya jangan terlalu banyak air sehingga perutnya kan tidak terlalu besar. Atau yang banyak air itu perut gendut itu ya, Pak? Iya, perut gendut, Mas. Tapi ya peternak kan macam-macam, Mas. Jadi ada yang sistem kompornya keren, ada yang basah, ada yang semi basah. Tapi apapun itu yang terpenting airnya itu jangan terlalu banyak. Karena kalau airnya terlalu banyak, seketika itu sapi kelihatan kenyang. Tapi nanti tidak itu bertahan berapa lama, sapi sudah kendor. Iya, jadi itu tadi kiat-kiat buat teman-teman yang mau beli kurban. Dan untuk nomor WA-nya Pak, siapa tahu nanti ada yang mau beli. Nomor WA-nya 0856 423 829. Ya, itu tadi nanti bisa langsung ke kandang LDR 24 jam. 24 jam, Mas. Ora dadi sapine seduluran ngopi. Seduluran kali ngopi, Mas. Siap. Ya. Kalau bisa malah waktunya itu malam hari. Jadi malam hari. Jagungan kali ngopi ini longgar, Mas. Salai sambene sapi, profesine Pak Guru. Oke, terima kasih. Sekian dulu review kandang dari kandang LDR. Terima kasih.